Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Ibrani 10 ayat 23 sampai dengan ayat 29. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Ketika Kita Bersekutu Bersama, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Menurut World Happiness Report, Denmark adalah salah satu negara paling berbahagia di dunia. Orang Denmark melewati musim dingin yang panjang dan gelap dengan berkumpul bersama teman-teman sambil menikmati minuman hangat atau makanan lezat. Kata yang mereka gunakan untuk mengungkapkan perasaan yang timbul dalam momen seperti itu adalah hik, hugah. Dengan hik mereka dapat mengimbangi dampak yang mereka rasakan karena kurangnya kesempatan mereka untuk menikmati sinar matahari jika dibandingkan orang-orang yang hidup di wilayah bergaris lintang lebih rendah. Hanya dengan duduk mengelilingi meja bersama orang-orang terkasih, hati mereka menjadi gembira.
Penulis kitab Ibrani mendorong kita untuk bersekutu bersama sebagai komunitas. Ia berkata tentang akan datangnya hari-hari sukar yang jauh lebih berat daripada cuaca buruk, dan untuk itu para pengikut Kristus perlu bertekun dalam iman. Meski Yesus telah menjamin bahwa Allah menerima kita melalui iman kita kepadanya, kita mungkin masih perlu berjuang menghadapi beragam tantangan, seperti rasa malu, keraguan, atau pihak-pihak yang menentang iman kita. Dengan bersekutu bersama, kita dapat saling menguatkan. Ketika bertemu, kita dapat saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik, yang menguatkan iman kita. Tertulis di dalam kitab Ibrani 10 ayat 24. Bersekutu bersama memang tidak menjamin kita akan selalu berbahagia. Namun, Alkitab menawarkan persekutuan sebagai sarana bagi kita untuk dapat saling menopang dalam iman saat menghadapi berbagai kesulitan hidup. Itu alasan yang sangat baik untuk mencari komunitas dalam gereja. Kita juga dapat membuka pintu rumah kita sehingga, seperti sikap khas Denmark yang sederhana, kita dapat menguatkan hati satu sama lain. Dari ayat renungan kita yang tertulis, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tetapi marilah kita saling menasihati. Dari ayat itu kita dapat melihat bahwa perkumpulan rohani yang dimaksud adalah perkumpulan yang menguatkan iman sesama pengikut Yesus. Ada juga nats yang menuliskan, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tertulis di dalam kitab Matius 18 ayat 20. Dan Tuhan sendiri sudah memberitahu melalui firman-Nya. Kita harus menegur sesama kita yang tidak sesuai di jalan Kristus dan membawanya kembali. Sesama seiman kita harus menguatkan dan saling berbagi kasih Yesus. Di dalam Kristus kita semua adalah seperti tubuh. Tuhan menciptakan kita sebagai tubuh Kristus. Satu tubuh yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Kita diciptakan untuk bergerak dalam kesatuan, menjalankan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan yang sama. Ketika sebagai satu tubuh kita sepakat, maka di sanalah Kristus dinyatakan. Ketika kita saling berselisih satu sama lain, kita sedang tidak menyatakan Kristus melalui kehidupan kita. Secara pribadi kita berbeda satu sama lain. Akan tetapi sebagai tubuh Kristus kita adalah satu dan memiliki tujuan yang sama. Satu tubuh memiliki banyak bagian. Bisa dibayangkan jadinya jika tangan ingin menjadi kaki atau sebaliknya, atau ketika salah satu anggota tubuh ingin menonjol dan tidak mempedulikan anggota tubuh lainnya. Sudah pasti yang terjadi adalah disfungsi atau disabilitas. Dan pesan saya untuk saudara pendengar renungan saudara rohani sebaliknya, Rasul Petrus menegaskan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 2. Semoga saudara penonton channel Saudara Rohani selalu diberikan kerendahan hati dan kekuatan. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana bersekutu bersama dapat mendorong semangat Anda? Siapa yang dapat Anda semangati lewat keterbukaan yang Anda tunjukkan? Hal ini patut kamu ketahui.
Meski penulis surat kepada orang Ibrani tidak diketahui, kita mempunyai bayangan kuat mengenai penerima suratnya. Seperti judul kitab itu, pembaca pertamanya adalah orang-orang Ibrani, khususnya orang-orang Yahudi yang sudah beriman kepada Yesus dan tersebar di luar kampung halaman mereka karena penganiayaan. Identitas Yahudi mereka dapat tampak sebagian dari cara penulis menggunakan gambaran bait Allah dan korban persembahan yang berhubungan dengan Yudaisme, untuk kemudian menunjukkan bagaimana hukum Taurat sejatinya digenapi dalam Yesus. Namun, setelah meneliti teks surat Ibrani, banyak ahli juga yakin bahwa iman orang-orang Yahudi yang sudah Kristen itu juga sedang gamang. Pendapat tersebut didukung oleh sebagian perikop yang berisi peringatan keras. Meski demikian, di dalam beberapa bagian, penulis mengajak para pembacanya untuk bersamanya menempuh perjalanan iman, dengan berulang kali menggunakan kata-kata "baiklah" dan "marilah" yang menyatakan undangan tersebut. Lihat kitab Ibrani 4 ayat 1, lalu Ibrani 11, kemudian Ibrani 14 dan Ibrani 16, lalu Ibrani 10 ayat 22 sampai dengan 24, kemudian Ibrani 12 ayat 1 dan ayat 28, kemudian Ibrani 13 ayat 13 dan ayat 15. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.